Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Tria Sani Utami SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Hamzanwadi Nusa Tenggara Barat dengan nomor peserta 2016 994 68948. Pada kesempatan kali ini, Rabu, tanggal 14 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi komponen penyusun ekosistem guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Masya Allah sekali ya, hari ini kalian semangat. Siapa yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Hadir semuanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada kalian untuk memimpin doa. Ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aghfirli fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Iya. Ya, terima kasih Aep telah memimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, silahkan rapihkan bajunya, masukkan. Kemudian laki-laki silahkan rapihkan rambutnya. Untuk perempuan rapihkan kerudungnya, rapihkan bajunya. Lalu kalau sudah silahkan tengok kanan kiri apabila ada sampah, baik itu plastik ataupun kertas silahkan ambil dan buang ke tempat sampah. Ada? Ya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, hari ini kalian udah siap belajar? Ya, pada minggu lalu kita pernah membahas mengenai limbah. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu pengertian limbah? Saya, Bu. Ya, silakan Isni. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Ya, jadi limbah itu atau sampah itu adalah sisa buangan hasil dari kegiatan manusia. Nah, Ibu sekarang di sini telah menayangkan dua gambar. Coba kalian perhatikan, adakah perbedaan gambar tersebut dan dapatkah kamu mendeskripsikannya? Coba amati terlebih dahulu. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Reja. Gambar pertama terlihat penyu di perairan yang memiliki tempat hidup yang sudah tercemar oleh sampah-sampah, baik plastik ataupun ranting, sehingga mengganggu aktivitas dan hewan di sekitarnya. Ya, Gambar kedua terlihat zebra yang berada di savana atau padang rumput yang memiliki tempat hidup yang baik, tidak tercemar dan masih alami.
Ya, jadi untuk kedua gambar ini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau tadi yang dikatakan Reza ini penyunya, bagaimana tempat tinggalnya ini tercemar karena ada banyak ranting, kemudian ada sampah. Nah, kalau ini di mana ini? Di savana ya, savana atau padang rumput. Nah, ini masih asri dan tidak ada pencemaran. Jadi tempat tinggal atau tempat hidup makhluk hidup itu, dan ada makhluk hidup, kemudian ada komponen biotik dan abiotik, disebut juga ekosistem. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai komponen penyusun ekosistem. Ya. Nah, adapun kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah memahami ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalam dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua adalah menyajikan interaksi dan jejaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem dalam bentuk bagan. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah menganalisis komponen biotik dan komponen abiotik penyusun ekosistem beserta fungsinya. Lalu kemudian yang terakhir adalah kalian dapat menyajikan bagan sederhana interaksi serta jaring makanan yang berlangsung di dalam ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis komponen biotik dan komponen abiotik penyusun ekosistem beserta fungsinya dengan benar. Lalu kemudian yang kedua, melalui penugasan, peserta didik dapat menyajikan bagan sederhana, interaksi dan jaring makanan di dalam ekosistem dengan mandiri, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik. Sebelum kita ke inti pembelajaran, Ibu sudah membagi kelompok secara heterogen ya. Kemarin betul nggak? Betul. Coba Ibu sebutkan lagi untuk kelompoknya. Nanti kalian duduk berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD-nya. Ibu sekarang minta kalian untuk duduk berkelompok terlebih dahulu. Silakan ya. Jadi untuk kelompok pertama ada Ade Roy, Irfan, Leni, Anjar, dan Rina. Kemudian ada kelompok 2 Aep, Isni, Elan, dan Faisal. Kelompok ketiga ada Raihan, Dian, Alma, Lelatul, Andre. Kelompok 4 ada Reja, Nizar, Rikna, Eka, dan Aam. Kelompok 5 ada Reza, Rian, Muhammad Welmi, dan Nita. Silakan duduknya berkelompok terlebih dahulu. Iya, sudah duduk berkelompoknya? Sudah. Kelompok 1 di sebelah mana? Ini. Kelompok kedua? Kelompok ketiga? Kelompok ketiga? Kelompok keempat? Kelompok kelima? Ya, udah sama anggotanya masing-masing ya? Ya, silakan untuk ketua kelompoknya mengambil LKPD yang ada di depan. Silakan ambil. Sudah semuanya? Sudah. Nah, silakan ya kalian lihat kembali. Kemudian di dalam LKPD itu kalian nanti akan ada video pembelajaran. Kemudian seperti biasa karena sekarang menggunakan model pembelajaran problem based learning, jadi Ibu nanti kasih video pembelajaran di depan yang akan Ibu tayangkan. Lalu yang pertama adalah permasalahan apa yang dapat ditemukan. Lalu kemudian yang kedua adalah merumuskan permasalahan berbentuk pertanyaan. Kemudian nanti kalian setelah itu mengisi, ya ada bagan untuk komponen abiotik dan biotik beserta fungsinya. Lalu kalian mencari informasi tambahan, setelah itu kalian dapat menganalisis, lalu membuat jaring-jaring makanan yang sederhana dan buatlah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Dapat dimengerti? Iya. Silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Tidak ada lagi, perilaku masyarakat di sekitar sini sudah berubah karena adanya ketegangan dalam masyarakat dengan bahaya kerusakan dari kerusakan. Dan sekarang rata-rata masyarakat
dikalikan di sekitar sini. Dan kalau terumbu karang itu sehat dikalikan akan banyak, sehingga penghasilan kami atau hasil tangkapan ikan pun akan tambah banyak. Dan usia ini kita ajarkan penyeluruh itu menaik ke dalam itu penting sekali. Terutama di dalam masyarakat ini kita tahu bahwa perbudakan itu penting sekali kita jaga bersama. Banyak hal yang diajarkan di sekolah, tetapi pengertian terumbu karang, jenis-jenis ikan, melestarikan lingkungan, harapan saya sebagai guru sebagai sangat itu ada kesadarannya bahwa pentingnya melestarikan lingkungan. Nah, sudah ya. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya dari video yang Ibu tayangkan tersebut. Nanti ada rumusan permasalahan. Silahkan kerjakan. Ya, baik ya Ibu, sambil akan menilai kelompok yang ada. Kalian diskusinya bagaimana? Ini untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Tidak. Insya Allah. Kemudian kelompok 2? Iya, kelompok 2 gimana? Oh, lagi nulis. Oh, masih. Kelompok 3 yang mana? Ini ya? Ini gimana ini? Udah Bu. Oh, udah. Oh, mudah. Jangan lupa bikin bagannya ya. Interaksi jaring makan. Ini kelompok 4 gimana? Udah semuanya. Udah selesai. Kemudian kelompok terakhir. Udah? Udah belum. Ada kesulitan? Tidak ada. Jadi kalian bisa menggunakan internet atau HP kalian ya. Ya. Silakan lanjutkan lagi sampai selesai. Untuk waktunya Ibu kasih waktu 40 menit, kemudian nanti 30 menitnya kita diskusi. Mengerti? Ya, silakan. Sudah selesai? Ya. Silakan kumpulkan untuk LKPD-nya ke depan. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, silakan semuanya sudah mengumpulkan. Silakan untuk presentasi kelompok 3. Presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Raihan Iksan dari kelompok 3 dan beserta anggota saya Andre Setiana. Lailatul Farida, Almanur Amalia. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang ke-1, permasalahan yang ditemukan kebiasaan masyarakat yang menangkap ikan di laut dengan bom sehingga mengakibatkan terumbu karang rusak. Terumbu karang yang rusak mengakibatkan sedikitnya tangkapan ikan di laut oleh para nelayan. Yang kedua, apa penyebab masyarakat memiliki perilaku tidak baik saat menangkap ikan di laut? Bagaimana mengubah kebiasaan perilaku tidak baik tersebut agar terumbu karang yang ada di sana tidak rusak? Tiga komponen ekosistem di laut yaitu yang ada di daerah Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara. Komponen biotik ikan, karang, ganggang, anemone, plankton. Komponen abiotik air, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu karang. Empat, komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan dan manusia. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah. Penyebab masyarakat memiliki perilaku yang tidak baik di video tersebut karena masyarakat tidak peduli dan sadar akan lingkungan yang dapat mengakibatkan terancamnya ekosistem laut tersebut. Dengan melakukan kampanye dan sosialisasi serta memilih seseorang sebagai pengguna jawab akan kelestarian lingkungan tersebut, maka para nelayan akan diberikan pemahaman tentang pentingnya ekosistem tertumbuh karena demi keberlangsungan hidup ikan dan hewan lainnya. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Nizar. Iya, Nijar. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ekosistem baik biotik dan abiotik agar tetap terjaga dan seimbang? Oke, baik. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Mana? Yuk. Dia Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ekosistem baik biotik dan abiotik agar tetap terjaga dan seimbang. Keseimbangan ekosistem perlu kita dijaga karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia kelak. Dengan cara yang pertama, tidak membuang sampah di sungai maupun laut. Akhir dari perjalanan sungai adalah menuju ke laut. Jika sungai tercemar, maka laut pun ikut tercemar. Yang kedua, tidak memakai bom atau pukat harimau dalam menangkap ikan, serta memberikan sanksi tegas kepada pelakunya. Yang ketiga, menanam hutan bakau di sepanjang bibir pantai. Yang keempat, menjaga kelestarian terumbu karang dengan tidak merusaknya. Bahkan bagi para penyelam, menyentuh terumbu karang sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak terumbu karang itu sendiri, kecuali saat terkena arus laut yang kencang. Yang kelima, melakukan penanaman terumbu karang. Yang keenam, menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah di pantai, terutama gabus yang dapat menjadi racun bagi ekosistem laut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, sudah cukup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.
Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Sekarang Ibu minta untuk presentasi dari kelompok 4. Silakan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Nur Rahman. Saya dari kelompok 4 ingin memaparkan dan ingin menjelaskan apa yang telah kami diskusikan. Sebelum itu kami akan mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Rikna Villa, Rika Sintia. Langsung saja saya akan memaparkan apa yang telah kami diskusikan barusan. Komponen biotik dan abiotik yang berada di laut beserta fungsi dan perannya. Produsen, fitoplankton. Fitoplankton dapat dikategorikan tumbuhan yang merupakan produsen primer terbanyak di ekosistem perairan. Fitoplankton menghasilkan oksigen. Jika di darat, makhluk hidup mendapatkan oksigen dari proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Di air, makhluk hidup mendapatkan oksigen dari tumbuhan air dan fitoplankton. Konsumen tingkat 1, zooplankton. Zooplankton dalam ekosistem perairan memiliki peran yang penting karena zooplankton merupakan konsumen pertama yang berperan untuk memindahkan energi dari produsen primer, yaitu fitoplankton, ke tingkat konsumen yang lebih tinggi seperti larva ikan dan ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 2 ikan teri. Organisme yang termasuk ke dalam konsumen 2 pada ekosistem laut adalah ikan atau udang-udang kecil. Konsumen tingkat 3, ikan makarel. Tingkat ketiga dari rantai makanan terdiri dari sekelompok besar karnivora kecil. Ini termasuk ikan seperti sarden, herring, dan menhaden. Ikan yang lebih kecil seperti itu memakan banyak zooplankton. Komponen abiotik, fungsi beserta peranannya. Pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua ada air. Fungsi air adalah sebagai pelindung serta penghantar energi di dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu batuan karang. Terumbu karang dapat menjadi tempat berlindung yang baik bagi ikan-ikan dan hewan-hewan laut. Maka tidak heran banyak ikan dan hewan laut yang tinggal di terumbu karang. Keberadaan terumbu karang dapat menjadi kekayaan alam yang sangat indah. Yang selanjutnya yaitu suhu. Secara alami, suhu permukaan merupakan lapisan hangat karena mendapat radiasi matahari pada siang hari. Karena pengaruh angin, maka lapisan teratas sampai ke dalam kira-kira sampai 50-70 meter terjadi pengadukan. Hingga di lapisan tersebut terdapat suhu hangat sekitar 28 derajat Celcius yang homogen. Oleh sebab itu, lapisan teratas ini sering pula disebut lapisan homogen karena adanya pengaruh arus dan pasang surut laut. Lapisan ini dapat menjadi lebih tebal lagi di perairan dangkal. Lapisan homogen ini sampai ke dasar. Silakan menyaksikan pelajaran yang telah kalian buat tadi. Di sini ada bagian tentang mengenai ekosistem di laut. Yang pertama yaitu ada fitoplankton. Di sini terdapat bagan rantai jaringan makanan. Yang pertama itu ada fitoplankton sebagai produsen yang akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat 1 dan akan dimakan lagi oleh ikan teri sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ikan teri akan dimakan oleh ikan makarel sebagai konsumen tingkat 3 lalu ikan makarel akan dimakan oleh ikan hiu. Nah, ketika ikan hiu mati, maka akan diuraikan menjadi oleh pengurai dan menjadi fitoplankton.
Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya, silahkan, Saudara Rehan. Sebutkan contoh rantai makanan yang ada di laut selain tadi yang dipresentasikan. Ada lagi yang mau ingin bertanya selain Rehan? Ya, Isni. Sebutkan produsen konsumen tingkat 1, 2, 3, dan dekomposer yang ada di bagian jaringan makanan yang telah kelompok kamu buat. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi agar bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rehan. Ya, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Mohon bisa diulangi. Makanan Contoh rantai makanan yang ada di laut selain yang tadi dipresentasikan oleh Saudara Reja. Terima kasih. Jadi saya sudah membuat lagi rantaian makanan selain yang tadi telah dibuat. Di sini ada fitoplankton. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton, lalu kemudian zooplankton dimakan oleh udang. Udang kemudian dimakan oleh ikan tuna, lalu ikan tuna dimakan oleh singa laut, dan singa laut mati dan diuraikan oleh pengurai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 4 cukup main. Ya, baik. Terima kasih tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, adakah sekarang yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bu. Ya, silahkan, Rian. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1 sampai 3, dan dekomposer atau pengurai. Komponen abiotik terdiri dari yang tidak hidup dan memiliki peranan menjaga keseimbangan ekosistem seperti cahaya, matahari, suhu, air, oksigen, dan sebagainya. Iya, baik. Terima kasih Rian telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan komunitas dalam lingkungan hidup yang saling berinteraksi satu sama lain dan membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. Lalu tadi sudah Rian sebutkan komponen penyusun ekosistem itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, untuk komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari seluruh makhluk hidup atau organisme yang ada di dalamnya. Nah, untuk komponen biotik ini ada yang berperan sebagai produsen, kemudian ada yang berperan sebagai konsumen, kemudian ada yang berperan sebagai dekomposer. Nah, untuk yang produsen itu contohnya kalau misalkan di darat itu ada tanaman atau tumbuhan, kalau ada yang di air adalah fitoplankton yang tadi telah kalian jelaskan. Kemudian yang kedua adalah ada konsumen. Ada konsumen tingkat 1, 2, 3, dan tingkat 4. Dan yang terakhir adalah dekomposer yang terdiri dari bakteri, kemudian ada jamur, dan juga ada cacing. Itu adalah komponen biotik. Nah, selanjutnya untuk komponen abiotiknya adalah berupa bahan atau senyawa anorganik, serta faktor yang mempengaruhi distribusi makhluk hidup di dalam ekosistem, yang terdiri dari suhu, kemudian ada cahaya matahari, udara, air, tanah bebatuan, kemudian kelembaban. Nah, untuk tadi yang rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme disebut dengan rantai makanan. Dalam komunitas ekosistem terjadi proses interaksi di antara anggota populasinya. Nah, ini adalah sebagian contoh kalau yang di darat. Tadi kalau yang di laut kalian sudah menjelaskan dan presentasikan di depan. Apakah sudah mengerti sejauh ini? Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, adakah yang mau merefleksikan pembelajaran untuk hari ini? Bu. Ya, silakan. Saya sangat senang
belajar pada pertemuan hari ini karena saya jadi tahu bagaimana harus menjaga dan melestarikan ekosistem, khususnya ekosistem laut, dan dapat membuat bagan rantai makanan bersama kelompok. Iya, baik. Jadi kalian apakah senang hari ini untuk belajar? Baik, silakan duduknya kembali seperti semula, dirapihkan terlebih dahulu sebelum kita akan tes evaluasi di akhir pembelajaran. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu memberikan tes evaluasi melalui WA Group. Silahkan kalian buka HP-nya, kemudian kerjakan, dan bentuk soalnya ada di seperti ini, tapi diacak ya. Sama Ibu diacak, silahkan buka handphonenya dan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, terima kasih. Ini untuk hasil evaluasinya. Hari ini kalian bagus semua, dapat alhamdulillah dapat nilai 80. Tepuk tangan untuk kita semua untuk hari ini. Baik, untuk materi selanjutnya silahkan kalian baca mengenai DNA ya, rekayasa genetika. Jangan lupa kalian baca. Lalu nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.